Contohnya begini, tekai guru bubait, munatang kenan, damar Jawa dan adik nura lele sampai darat. Nah, itu artinya bahwasanya kita harus Halo guys, selamat sore pemirsa dimanapun berada. Hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan, puasa ketiga ya? Ya, yang ketiga kan? Benar. Yang ketiga. Hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan, puasa ketiga. Kita selalu tetap eksis, pastinya tetap kita menjaga kesehatan dan jangan lupa prokes. Wah. Baik pemirsa dimanapun berada, hari ini kita kembali berbincang-bincang, berdiskusi seputar Jambi hari ini. Dan tamu kita tidak asing lagi, dia adalah sahabat kita, teman kita juga, yang merantau jauh dari timur sana, katakanlah dari Nusa Tenggara Timur. Selamat sore. Selamat sore. Ini diskusi santai kita Bang Hendra, ketemu lagi ini dalam suasana Ramadan tapi kita tetap aktif di channel YouTube Bincang Kito hari ini, Om Hendra. Ya. Sehat Bang Hendra? Sehat. Sehat ya. Gimana aktivitas hari ini Bang Hendra? Aman, lancar? Aman, lancar. Baik Bang Hendra, sedikit ini Bang Hendra. Kita sedikit flashback menelusuri ke belakang ini Bang Hendra. Pengen tahu sedikit Bang Hendra, keseharian Bang Hendra itu apa sih di Jambi ini Bang? Jadi selama tadi Bung Idris bertanya lahir apa datang ke sini, tapi sebenarnya saya lahir di sini hanya karena saya sudah lama sekali di timur, di Nusa Tenggara Timur, kurang lebih ada 15 tahun. Kemudian saya datang lagi ke Jambi. Kemudian saya di sini melihat beberapa kondisi orang-orang kita yang mana notabene mereka terkadang hidup pas-pasan, ada yang sukses. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana orang kita yang belum mendapatkan kesuksesan ini, itu menjadi PR untuk kita yang notabene punya pemikiran lebih. Jadi pemikiran lebih. Untuk kegiatan saya sehari-hari, saya mengelola salah satu perusahaan BUJP, jasa pengamanan, khususnya untuk security yang profesional, terlatih. Nah, disitulah saya coba untuk berpikir kembali lagi ke Jambi sendiri. Kita yang punya mindset yang notabene punya pemikiran yang lebih, bagaimana kita berpikir untuk saudara-saudara kita yang belum sukses di tanah perantauan, khususnya di Jambi. Nah, sehingga di situ saya coba berpikir dan saya bertemu dengan beberapa tua Tengganai, baik dari Papua, itu ada Bung Natalis Apai, ada Pendeta Daniel Pagawa, kemudian ada Bung Eliezer dari Papua mereka, kemudian ada yang dari Ambon, ada Bung Harun Norela, ada Bung Yan, ada Bung Irwan Kei, ada Bung Heri Maitimu. Nah, yang dari NTT itu ada Bapak Yohanes Bayau, kemudian ada Bapak almarhum Robertus Samson. Di situ kita berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Jadi timbullah suatu pemikiran untuk membentuk salah satu komunitas persatuan persaudaraan, yaitu Bintang Timur Indonesia. Oh gitu. Artinya Om Hendra dan teman-teman yang lain mendirikan itu? Ya. Bintang Timur Indonesia. Bintang namanya. Timur Indonesia. Awalnya seperti apa berdirinya itu tadi? Ya. Yang sudah dijelaskan seperti tadi atau gimana? Ya. Jadi dalam kita bertukar pikiran, bahwasannya kita dari Papua, dari NTT, dari Ambon itu, kita kalau flashback ke belakang itu hampir sama dalam adatnya, kemudian budayanya itu hampir sama, hampir mirip.
Nah, jadi ibaratnya kita bersatu untuk membuat suatu Bintang Timur Indonesia yang mana visi misinya untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya. Yang tadi disampaikan bahwa ada orang-orang kita yang mungkin di tanah perantauan ini belum punya kesempatan untuk hidup agak lebih baik di segi perusahaan swasta atau di pemerintahan. Gitu. Artinya BT itu sendiri hadir di Jambi. Di Jambi sudah berdiri sejak tahun kapan itu? Ini BTI sudah hadir di Bintang Timur Indonesia, sudah di Jambi itu sudah sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih berdiri. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Aktivitasnya kesehariannya tadi ya mengelola itu tadi ya Bang ya, sumber daya manusianya ya. Ya, kalau di Bintang, saya pribadi di perusahaan Badan Usaha Jasa Pengamanan, tapi di Bintang Timur Indonesia sendiri itu bergerak di bidang seni dan budaya. Kebanyakan di situ ya. Ya, dari seni dan budaya itu kita kolaborasi bagaimana di Papua ada tari perang, di NTT ada tari perang, di Maluku Ambon juga ada tari perang. Nah, jadi bagaimana budaya timur itu bisa dikembangkan di Provinsi Jambi. Bentar, tari perang itu maksudnya apa ini, Bang? Jadi tari perang itu tarian seperti kalau kita di Papua biasanya ada sengketa atau perperangan adat, di NTT pun sering, kemudian di Ambon pun sering. Nah, itu sekarang zaman sudah maju sehingga itu dituangkan dalam suatu tarian. Itu melambangkan kegagahan, ketangkasan orang-orang dari timur. Itu ya. Ya. Oh, itu arti melambangkan itu. Artinya memang ada sebelumnya sejarah itu ya. Perlakuan adat namanya ya. Seperti itu aktivitasnya atau bagaimana Bang? Sehingga muncul yang namanya istilah tari perang. Ya, kalau di timur tarian perang yang sudah digambarkan saat ini itu dulu ada tarian, ada peperangan dan sekarang sudah mulai berkurang dan itu digambarkan lewat tarian. Jadi kalau saya yang dari NTT, kita yang generasi ini, saya pribadi, kalau saya sudah di perantauan, saya punya semangat berkobar dan semangat keras. Jadi keras dalam arti kita harus menyesuaikan diri, harus mau berkembang. Kita sudah keluar dari daerah kita harus hidup harus lebih. Mulai dari pola pikir, perilaku itu sudah berubah. Bukan seperti di sana lagi. Iya. Nah, kalau di sana memang kita hidup, kami di timur itu memang hidup keras. Keras Bang ya. Nah, keras dalam arti bahwasan di sana pekerjaan terbatas. Nah, memang di daerah kembali lagi ke diri sendiri mau mengembangkan diri atau tidak. Tapi kalau intinya kalau sudah masuk perantauan berarti pola pikir semua tingkah laku harus berubah. Berubah. Karena kita harus berpikir kita bertemu orang banyak. Iya, iya. Pola pikirnya sudah harus maju. Tapi sedikit Bang Hendra, ini kan dalam mindset orang Indonesia itu kalau bicara orang timur itu pasti ganas-ganas ini Bang Hendra. Ganas-ganas dan kayak mana ya, perkasa begitu Bang Hendra. Ya kan? Yang saya tanyakan, apakah memang seperti itu gennya Bang Hendra? Jadi begini. Tahu sedikit Bang Hendra. Karena di nasional pun biar sikit-sikit kayak di kota-kota besar itu, ini kalau bicara orang timur mulai ini nih kita mungkin bukan rasa was-was tapi perlu juga kewas-wasan ketika kita berinteraksi, ketika kita berkomunikasi dengan siapapun. Karena mohon maaf ini tanda kutip Bang Hendra ya, identiknya selalu polanya pengamanan dan bodyguard siapapun, baik itu pemerintah maupun penguasa. Saya ingin tahu sedikit itu Bang, gimana ceritanya? Jadi kalau mengenai pengamanan atau bodyguard itu kan banyak kan di kota besar, bukan dalam arti di Jambi ini tidak kota besar. Di Jakarta, kemudian daerah-daerah Jawa, kemudian daerah-daerah di daerah yang mempunyai perusahaan-perusahaan besar, itu memang rata-rata cenderung orang tanda kutip memakai orang timur. Memakai orang timur. Memakai orang timur. Tapi yang profesional.
Tapi kalau untuk khusus di Jambi, karena keterbatasan perusahaan juga tidak terlalu besar, nah, sehingga mindset yang ada pada orang timur yang ada di Jambi itu memang ada sedikit sentilan. Saya dengar itu ada sedikit sentilan. Hanya saya coba menanggapinya, ya itu namanya alur kan. Alur itu ya dijalani lah. Tapi tidak memang perawakannya, Bang. Oh ya, kalau perawakannya rata-rata orang dari timur ini kan hitam kan gitu. Iya, Tinggi, besar. Nah, karena memang kalau anugerah Tuhan sudah memberikan kita tinggi, besar, ya kadang-kadang kita cenderung diplesetkan bahwa ini bodyguard nih, atau ini ini agak. Padahal tidak juga, ada juga orang timur yang sudah punya kedudukan yang baik di kota Jambi, di provinsi Jambi ini. Iya. Jadi itu intinya bahwasannya bagaimana kita sudah di tanah perantauan itu harus berpola pikir yang berubah, hidup yang lebih baik, semangat harus lebih kuat. Kita orang dari timur itu orang keras. Keras dalam arti apa? Semangatnya. Semangat keras itu jangan digunakan untuk hal-hal yang lain, tapi untuk bagaimana membina diri. Kalau di kami ada satu semangat kobar dulu. Kalau zaman yang saya tahu dulu, kalau di Momere itu ada namanya pahlawan Tekaiku. Tekaiku apa itu? Jadi Tekaiku itu pahlawan dari Kabupaten Sika. Dia kalau mau perang, dia sering mengobarkan suatu pantun semangat. Contohnya apa? Contohnya begini. Tekaiku rebu bait, rebu natang kenan, damar Jawa dan dadik, nuran lele sampai darat. Nah, itu artinya bahwasannya kita harus semangat. Jadi pahlawan kita dulu aja menghadapi musuh itu dengan semangat, jangan sampai kalah. Jadi saat ini kita harus punya semangat, jangan sampai kita tertinggal dengan suku-suku lain. Kita pun harus lebih maju lagi. Saya kira itu. Baik, Bang Hendra. Untuk Bang Hendra sendiri, Bang, sudah berapa banyak mengamankan perusahaan yang ada di Jambi ini atau pemerintah? Di mana saja, Bang? Ingin tahu dikit. Kalau saya mau mengamankan apa? Karena selama ini dalam kehidupan saya selama di kota Jambi, memang dalam hal ini Bintang Timur Indonesia itu kan di bawah binaan Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Haji Sarip Pasya ME. Iya. Nah, di situ saya coba untuk berkolaborasi dengan beliau, bersinergi dengan beliau, bagaimana beliau bisa memperhatikan kami orang dari Indonesia Timur, diberikan kesempatan, diberikan peluang. Bahwasannya dulu orang tua kami memang merantau pakai tena. Tena itu dulu kapal pakai kapal itu pakai kain. Jadi dia pakai angin baru dia jalan. Nah, sekarang anak-anak sudah besar, sudah ada yang lahir di sini, sudah ada yang kuliah di sini, pendidikannya sudah tinggi. Nah, kami yang bernaung di Bintang Timur Indonesia itu bagaimana bersinergi dengan pemerintah agar pemerintah memberikan akses dalam arti kesempatan untuk adik-adik kami, anak-anak kami yang punya memang sesuai dengan potensi mereka, sesuai dengan keterampilan mereka. Nah, itu Bung Idris. Di Jambi sudah berapa lama masuknya tadi? Kalau di Jambi saya masuk ke Jambi 2013. Sebelumnya saya di Momere di NTT lama. Jadi saya dulu SMP kelas 1 saya di NTT sampai kelas 2, kelas 3 saya di sini. Habis itu saya balik lagi ke NTT. Oh, begitu jalan sejarahnya. Berapa jumlah warga atau masyarakatnya yang berkedudukan orang Indonesia Timur yang ada di Jambi ini, Bang? Jadi kalau dari pengamatan kami Bintang Timur Indonesia, saya coba untuk turun ke lapangan.
saya coba cek bahwasannya sangat banyak dan itu mungkin di kisaran angka ribuan. Angka ribuan juga. Angka ribuan. Karena apa? Sudah di sini ada beranak pinak, sudah punya keturunan, kemudian ada yang sudah menetap lama tinggal di sini. Papua pun banyak. Papua Jadi juga banyak ya, juga di sini ya. ya, Di berbagai daerah yang ada di Provinsi Jambi. ya betul. Bang Hendra ya. Baik Bang Hendra, sedikit Bang yang kami tanyakan, pandangan Abang sedikit Bang, orang timur tentang Jambi ini apa Bang? Jadi kalau di Jambi itu agak ramah orangnya. Kemudian di Jambi sendiri memang peluang-peluang untuk orang kita banyak. Jadi tadi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Dan sikap perilaku itu harus disesuaikan. Sama seperti pepatah menyampaikan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan kita merasa tinggi, besar, hitam, garang, baru kita merasa bahwa kita ini yang punya tanah di sini. Jangan begitu. Iya. Jadi mindset-mindset begitu dihilangkan. Kita harus di sini nih bagaimana kita bertoleransi, menunjukkan bahwa kita nih menghargai suku yang ada di sini. Jangan kita merasa diri hebat. Wah, tidak perlu itu. Sekarang tuh kita zaman sekarang ini kita bicara tentang hebat pola pikir, pandangan ke depan. Berpikir bagaimana anak-anak kita, orang-orang kita itu untuk hidup lebih baik di tanah perantauan. Bukan kita merasa diri wah begini-gini. Tidak. Itu tadi kalau tingkah laku begitu berarti sudah menyalahi filosofi tadi. Jadi kita harus di sini rendah hati, harus menghargai suku-suku di sini. Kalau ada apa-apa kita selesaikan secara baik. Bukan kita harus tunjuk kita punya jago apa. Iya. Jadi itu yang mindset begitu harus dihilangkan. Oke. BTI sudah berdiri sejak tahun 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, 2017, katakan begitu Bang. Ya. Tujuan BTI Bang untuk Jambi Bang, apakah ingin berkontribusi juga atau memang untuk kepentingan organisasi itu sendiri Bang, untuk orang timur sendiri atau bagaimana Bang? Jadi kalau BTI sendiri itu hadir di kota Jambi, bagaimana kami ingin melihat, mempelajari, makanya bagaimana saya menyampaikan kepada teman-teman bagaimana kita ikut bersinergi dalam politik di kota Jambi. Politik dalam arti apa? Politik ketulusan. Kami orang timur itu tulus. Jadi kalau ikut politik, kami tulus. Kami ingin mengangkat atau support atau membantukah atau apakah itu kepada salah satu pemimpin, artinya apa? Supaya orang-orang kami pun dilihat. Kemudian orang-orang kami diperhatikan. Nah, jadi kami tetap mengawasi bagaimana kota Jambi dipimpin oleh ini, hasilnya begini. Pemimpin Jambi dipimpin oleh begini. Jadi kami pun bisa bicara dengan kepala daerah kami di sana. Kalau memang bagus, kita coba nanti koordinasi dengan pemerintahan sana. Mungkin mereka bisa belajar dari kota Jambi, bagaimana mengembang kota Jambi di sini. Luar biasa ini peran BTI. Itu pemirsa, ternyata ini luar biasa peran BTI di Jambi. Ketika teman-teman dari Bintang Timur Indonesia ikut berkontribusi di Jambi, ternyata mereka punya prinsip tersendiri bagaimana cara mereka membangun untuk membantu negeri yang sedang yang dipijaknya, atau mungkin mereka merantau ke Jambi. Ternyata mereka ikut serta turut berpartisipasi dalam membangun. Bayangkan ketika Jambi ini maju, BTI juga berkomitmen akan berkoordinasi dengan pihak-pihak pemerintah luar sana, mungkin di Indonesia Timur, bagian timur ya teman-teman. Bagaimana pengembangan untuk daerah yang dicintai oleh mereka ini setidaknya bersinergis
dalam bentuk pembangunan seperti itu Bang ya. Ya, mungkin berkoordinasi, mungkin saya tambahkan. Kemarin saya baru ke Momere. Jadi saya bertemu dengan Bupati Sika. Bapak Bupati sangat ramah, sambut, tukar pikiran. Dan Bapak Bupati Robi Idong juga sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Respon terhadap Jambi. Respon, beliau sangat baik, baik sekali. Nah, kami kemarin juga mau ketemu dengan Bapak Gubernur, Bapak Victor Reskodat. Nah, karena memang Bapak Gubernur adalah, kalau saya pribadi sendiri itu saya sangat tertarik dengan beliau karena tegas, terukur. Nah, itu beliau itu. Ya. Hanya karena waktu sudah mendesak, kami dari Momere, kemudian cuaca juga sangat ini, jadi kami harus pulang ke Jambi. Begitu juga di Jambi, mungkin dengan Pak Pasya juga dekat. Kemudian kalau di sini dengan Ibu, saya tinggal di sini, Ibu Lurah, Ibu Herlina juga baik dengan kita, sering koordinasi masalah-masalah yang ada di Kota Jambi. Kalaupun ada hal-hal yang tidak baik, sering koordinasi dengan BTI. Di Polda pun ada Pak Ali Sadikin. Begitu Bang ya. Ya, jadi di Jambi, di Kota Jambi sendiri sangat welcome dengan keberadaan kita di sini. Luar biasa. Baik, mungkin cukup sekian dulu Bang Hendra atas waktunya ini berbincang-bincang banyak ini. Mungkin ada penutup Bang Hendra untuk pemirsa dimanapun saja berada Bang, silakan Bang. Jadi untuk warga Jambi asal Indonesia Timur, bagaimana kita berpola pikir lebih ke depan lagi. Jangan kita menunjukkan hal-hal atau perilaku-perilaku yang merasa diri bahwa kita tinggi, hitam, besar, kemudian kita merasa diri hebat. Tidak. Kita tanamkan dalam diri kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita dimanapun berada, inama, wewari, lur dolor, mogan sawe, kita naha menghargai tanah orang. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Lopa kita da noan itu rasa kita hebat ke apa ya rehi. Kita di tanah orang kita harus tetap menghargai dan harus berpola pikir yang baik. Nah, saya juga terima kasih kepada Bung Idris bahwasannya sudah memberikan media untuk saya berkomunikasi secara luas bagaimana keadaan Kota Jambi yang baik. Bapak Wali Kota Bapak Pasya juga baik, baik semua. Jadi kita pun semua harus bagaimana menghargai masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Jambi khususnya. Dan juga saya ingin mengingatkan, subscribe video ini, lopak ulir. Nah, kita harus menghargai satu kreativitas anak negeri. Mungkin begitu. Baik. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian. Di lain kesempatan kita berjumpa kembali. Kami selaku tim Bincang Kitab pamit undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa. Baik, Bang Hendra, makasih banyak nih. Tidur lebih pasti, walau itu mental. Sumpah saya tidak pakai. Masih suka-suka sama masih tetap sama. Dorang bilang sapu diri bagai seorang pujangga. Tim muncul sendiri sekarang maju sama-sama. Bagian yang tangan dari bawah angkat nama Bajawa. Setiap peduli kau sapa, kita tetap saudara. Intinya Cukar Delen Timur kita sama-sama. Dan ini sapu awal muncul anggap masih bocah bau-bau. Ini bukan now-now, mari bikin wow-wow. Orang baik, orang timur lebih baik. Papua dan Maluku jangan lupa NTT.